أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'du. Para asatidz, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak Kapolda Provinsi Riau, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Falah Pekanbaru, para jamaah subuh, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Tema yang kita bicarakan pagi kali ini adalah beribadah atau beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memang seperti kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Manusia ini diciptakan oleh Allah tujuannya agar beribadah kepada Allah, bukan agar menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, bukan untuk berfoya-foya atau apa-apa. Mengapa? Karena di dunia ini pasti hanya sementara. Setelah itu kita semuanya kembali ke alam baka. Bekal untuk masa depan adalah beribadah atau beramal kepada Allah. Dan ibadah serta beramal kepada Allah itu ada aturan-aturannya. Salah satunya yang sekarang ini lagi ngetren menjadi pembicaraan, beramal atau beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya bagaimana? Memang akhir-akhir ini saudara, sejak sekitar tahun 80-an, saya masih kecil dulu, ini sering ada yang namanya propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada propaganda seperti itu, sehingga apapun yang kita lakukan dituntut untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau masa-masa sebelumnya itu tidak ada. Nah, ini sebenarnya propaganda beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ini datangnya dari siapa? Yang jelas ini datangnya bukan dari para ulama kita yang berjuang menyebarkan Islam ke negeri kita di Nusantara. Mengapa? Para ulama kita, kalau di Riau ini mungkin para ulamanya Sultan Syarif Qasim. Di Indonesia ini ada 2 provinsi, pintu masuknya itu simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana pertama Provinsi Riau. Begitu masuk di bandara tertulis nama Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim. Yang namanya Syarif itu berarti keturunan Rasulullah SAW, yang dulu memang orang tuanya, leluhurnya punya peranan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan mereka simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi. Yang kedua, yang mirip-mirip di Riau ini Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Kalau sampai di Bandara Palu, maka tertulis Bandara Sis Al-Jufri. Apa Sis Al-Jufri? Sis Al-Jufri itu Sayyid Idrus Al-Jufri. Jadi ada 2 provinsi di Indonesia ini yang
pintu masuknya itu menggunakan lambang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di Indonesia ini sejak Islam itu disebarkan, memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi. Sedangkan tarekatnya, kalau penduduk Riau ini tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara sampai Aceh. Ini tarekat ini. Kalau di Jambi ini sudah sebagian beda lagi tarekatnya. Terus ke timur Indonesia ini beda lagi. Ini simbol Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saudara, kalau berbicara hukum, kan di dalam Islam ini ada 3 pilar Ahlus Sunnah itu. Pertama fikih. Kalau di dalam fikih, Ahlus Sunnah itu mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia ini yang Syafi'i. Kalau tidak ikut salah satu mazhab yang 4 ini, berarti aliran sesat pada masa sekarang. Atau anti mazhab, berarti aliran sesat juga. Yang kedua akidah. Di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, mazhab Abul Hasan al-Asy'ari dan mazhab Abu Mansur al-Maturidi. Kalau keluar dari kedua mazhab ini sekarang ini di dunia, itu berarti aliran sesat. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah ajaran tasawuf. Tasawufnya mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Kalau keluar dari mazhab Junaid al-Baghdadi, berarti tasawuf yang sesat, yang tidak muktabar, yang tidak diakui, direkomendasikan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau anti tasawuf. Anti tasawuf, menolak tasawuf, berarti aliran sesat. Nah, kalau kita berbicara masalah beramal, amaliyah, maka berarti ini kajiannya ilmu fikih. Seperti kita katakan tadi, di dalam fikih kita ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i ini kalau sholat subuh pakai kunut, Fatihahnya lengkap mulai dari basmalah. Ini fikih Imam Syafi'i. Kemudian tradisi aswaja di Indonesia, selesai sholat baca zikir keras, zikir nyaring, lalu doa bersama, habis itu bersalam-salaman. Nah, ini baru-baru ini ada kelompok kembali mengajak kembali pada Quran dan Sunnah. Sebelumnya tidak ada itu. Ini sebenarnya bagaimana? Kelompok yang ngajak kembali pada Quran dan Sunnah ini biasanya kelompok anti mazhab, kelompok tidak bermazhab. Kalau di Indonesia, terutama di Pekanbaru, di Riau, ini disebut dengan kelompok Salafi Wahabi. Permasalahannya bagaimana? Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini kalau fikihnya kan bermazhab, mazhab Syafi'i. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan ilmu fikih, dalil itu yang disepakati sejak masa salaf ada 4. Bukan 2, bukan Al-Quran, hadis saja, tapi ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Jadi ada 4. Kalau dalil yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Ini dalil yang berlaku sejak masa salaf. Jadi kalau saudara ya punya anak, punya keponakan, punya kawan, belajar di Mesir atau belajar di UIN, lalu ikut jurusan syariah, belajar usul fikih, sumber dalil itu jumlahnya sekitar 24 atau 25, bukan cuma 2. Bukan Al-Quran hadis saja, tapi 24 atau 25. Cuma yang 4 yang disepakati, yang 20 tidak disepakati. Bayangkan kalau dalil itu jumlahnya 24, lalu yang diambil cuma 2, yang dikorupsi berapa itu? Ini korupsi sumber dalil saudara, bukan sumber keuangan. Aliran sesat ini korupsi dalil. Jadi banyak. Nah,
Cuma yang disepakati dari 24 atau 25 macam dalil itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Karenanya kalau ada orang bilang kembali pada Quran dan hadis, beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis, orang ini perlu dipertanyakan. Pertama, kenapa hanya 2? Ijma'nya mana? Pertanyaan pertama, ijma'nya mana? Dan ini perlu dipertanyakan. Mengapa perlu dipertanyakan? Karena pada masa salaf yang menolak ijma' itu aliran sesat. Kalau gak Syiah ya Khawarij, kalau gak Khawarij Mu'tazilah. Ini yang menolak ijma'. Ini kok gak mau menyebutkan ijma', apa anti ijma'? Dan ternyata memang Salafi Wahabi, guru mereka, guru yang menjadi inspirator lahirnya Salafi Wahabi, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, itu melanggar ijma' dalam 60 masalah. Itu gurunya. Kira-kira kalau gurunya melanggar 60 kali, muridnya kira-kira bagaimana? Karena dalam pepatah bangsa Melayu, apabila guru kencing berdiri, maka muridnya kencing berlari. Karena gurunya dulu menolak ijma' 60 kali, maka Salafi Wahabi dulu berbeda dengan mayoritas umat Islam itu dalam 150 masalah. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin lebih banyak lagi, karena tiap masa mereka ini selalu membuat pendapat yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, qiyasnya mana? Kok hanya Al-Quran dan hadis? Qiyasnya mana? Mengapa qiyas dipertanyakan? Pada masa ulama salaf, pertama kali yang menolak qiyas ini aliran sesat. Siapa? Ada kelompok dari Mu'tazilah. Mu'tazilah ini saudara termasuk aliran sesat di luar Ahlus Sunnah. Mereka pecah menjadi 20 kelompok. Ada satu kelompok dari Mu'tazilah namanya aliran An-Nadhamiyah yang didirikan oleh Ibrahim bin Sayyar An-Nadham, itu menolak qiyas. Jadi perlu diingat ini, yang menolak qiyas dulu itu aliran sesat. Saudara kenapa gak mau qiyas? Ini yang pertama. Yang kedua, qiyas ini perintah Al-Quran. Kalau menolak qiyas berarti gak ikut perintah Al-Quran. Dan diajarkan pula oleh baginda Rasulullah SAW. Di mana perintah di dalam Al-Quran? Salah satu contohnya di dalam Al-Quran ayat-ayat qiyas. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Dalam ayat ini kita diperintahkan mengambil pelajaran. Apa yang dimaksud mengambil pelajaran? Perkara-perkara yang tidak diterangkan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan apa-apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ini namanya qiyas. Ini perintah Al-Quran. Dan sebagian besar hukum agama dalilnya qiyas. Sebagian besar hukum agama. Ini contoh ya. Contoh di dalam Al-Quran. Mengambil hartanya anak yatim. Yang dilarang di dalam Al-Quran itu kalau dimakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka ini sebenarnya memakan api neraka di perutnya. Ayat ini memberikan pesan hukum bahwa merusak hartanya anak yatim dengan cara memakan hukumnya haram. Makan hartanya anak yatim hukumnya haram. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau uang anak yatim itu dihabiskan bukan untuk dimakan? Untuk apa? Misalnya untuk rokokan. Dia misalnya merawat, mengasuh beberapa yatim yang punya aset, entah bantuan atau warisan orang tuanya,
sama yang mengasuh uangnya diambil untuk rokok, kira-kira haram apa enggak? Secara logika haram. Haram. Loh, kan yang diterangkan di dalam Al-Quran makan. Kalau untuk dimakan ini buat rokokan, sama saja. Di sini di dalam Al-Quran disebutkan makan karena biasanya orang mengambil uangnya orang itu untuk makan biasanya. Seandainya agak buat makan haram juga. Atau misalnya ngambil hartanya anak yatim bukan untuk rokokan, bukan untuk makan. Untuk apa? Untuk rekreasi tahun baru. Misalnya pergi ke Siak, atau misalnya pergi ke Sumbar, ke Bukit Tinggi, pakai hartanya yatim. Kira-kira haram apa enggak? Haram juga. Padahal di Al-Quran yang diterangkan kan makan, bukan untuk jalan-jalan. Atau misalnya ngambil hartanya anak yatim untuk beli paket data, main internet. Dia suka main game. Atau ngambil hartanya anak yatim beli mercon untuk dibakar malam tahun baru. Haram apa enggak? Sama saudara. Atau misalnya sekarang bukan hartanya anak yatim, ada orang jadi bendahara DKM masjid, Masjid Al-Falah atau masjid yang lain. Karena dia yang pegang uang masjid dia gunakan untuk beli rokok, beli pulsa. Kira-kira haram apa haram? Haram. Loh kok haram? Kan gak ada di dalam Al-Quran. Orang yang ngambil hartanya masjid oleh para ulama dikiaskan dengan hartanya anak yatim. Harta untuk fasilitas umum itu para ulama di dalam kitab-kitab fikih analoginya, kiasnya dengan harta yatim. Penggunaannya itu sama dengan itu. Nah, ini artinya apa? Sebagian besar hukum di dalam agama itu sumber dalilnya kias memang. Gak bisa kalau gak pakai kias. Ini yang perlu kita tahu. Nah, begitu dalil-dalil kias kita sampaikan, apa kata orang Salafi Wahabi yang anti kias? Oh, kalau begitu gak apa-apa pakai kias, asal jangan masalah ibadah. Kenapa kalau ibadah? Kalau ibadah gak boleh pakai kias. Kenapa gak boleh? Bid'ah kalau pakai kias. Kata siapa? Ya kata mereka. Nanti disampaikan hadis. Jawaban kita, kalau mereka menolak kias dalam masalah ibadah itu fatal kesalahannya. Mengapa fatal? Karena contoh-contoh kias yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis juga diterapkan oleh para sahabat. Contoh-contoh kias yang banyak kasus-kasusnya masalah ibadah. Jadi kasusnya masalah ibadah. Ini contohnya bagaimana? Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, inna abi mata wa lam yahujja. Afa ahujju anhu?" Hai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia dan belum sempat berhaji. Ayah ini meninggal belum sempat berhaji, padahal dia wajib haji. Apa saya haji untuk beliau? Karena orang Mekah ini wajib haji gak perlu kaya saudara. Di Mekah ini hajinya bisa jalan kaki, naik onta. Kalau di sini kan harus banyak uangnya mau ke sana. Di sana ini jalan kaki wajib hajinya, karena memang daerahnya sendiri. Ayah saya ini meninggal belum berhaji, apa saya hajikan? Artinya punya hutang haji. Haji ini ibadah apa bukan ibadah? Ibadah. Ternyata apa? Rasulullah jawabnya pakai kias, pakai analogi. Beliau bertanya, "Aro'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu?" Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang, apa kamu lunasi? Punya hutang. Kata laki-laki itu, "Na'am ya Rasulullah, iya saya lunasi kalau punya hutang." Maka Rasulullah bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Nah, ini ternyata apa? Hutang ibadah kepada Allah, ibadah haji,
oleh Rasulullah diwajibkan, dianalogikan, disamakan hukumnya, dikiaskan hukumnya dengan hutang uang pada orang. Berarti kalau begitu kias dalam ibadah terjadi. Karena ini kias masalah ibadah. Ini bab ini ibadah yang namanya haji. Lalu contoh lain kasus puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Suatu hari saya ini merasa happy, merasa senang, merasa girang. Karena merasa senang, saya mencium istri saya padahal saya puasa. Orang laki-laki ini biasanya kalau happy, kalau senang, itu hormonnya bisa naik. Kalau hormonnya naik, maka syahwat akhirnya apa? Menyentuh, mencium istrinya. Beda kalau laki-laki lagi sumpek. Kalau sumpek itu laki-laki biasanya syahwatnya gak ada, hormonnya turun. Makanya laki-laki itu jangan sering-sering sumpek. Kalau sering-sering sumpek bisa impoten. Kalau sudah impoten, malam-malam mestinya menemani istrinya. Akhirnya kemana? Pergi ke sungai mancing, mancing ikan. Orang yang suka mancing biasanya yang sumpek-sumpek gitu. Makanya laki-laki jangan sumpek. Jadi kata Sayyidina Umar, saya ini senang sekali akhirnya mencium istri padahal saya puasa. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yauma amran 'azima." Hai Rasulullah, pada hari ini aku benar-benar melakukan kesalahan besar. Saya melakukan kesalahan besar Rasulullah. Apa itu? Qabbaltu wa ana shaim. Saya mencium istri saya padahal saya lagi berpuasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya pakai pertanyaan, pakai kias. Rasulullah bersabda, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta shaim." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air sedangkan kamu lagi puasa, gimana puasamu? Ternyata kata Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Ya gak apa-apa, kan cuma kumur gabatan. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Falima idzan." Kalau begitu kenapa dengan mencium? Artinya apa? Mencium istri ketika berpuasa hukumnya dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan berkumur dengan air. Artinya apa? Berkumur dengan air puasa tidak batal, berciuman dengan istri puasa tidak batal. Ini namanya kias dalam ibadah. Jadi ibadah itu ada kias. Cuma ya kalau berkumurnya istri ini lagi sama-sama bangun tidur, kalau suami mencium istri ini, istrinya bangun tidur belum pakai parfum, belum pakai bedak, ini berarti kumurnya pakai air biasa. Tapi kalau mencium istrinya lagi harum, sudah mandi pakai bedak, pakai pewangi, ini berarti umurnya pakai pasta gigi. Berarti apa? Puasanya ada makruh-makruhnya. Ini kias saudara. Kalau lebih dari berkumur, kalau lebih dari mencium, itu berarti bukan berkumur. Apa? Itu namanya minum. Kalau minum berarti puasanya batal. Nah, ini artinya apa? Kias dalam ibadah. Jangan dikira di dalam ibadah itu tidak terjadi kias. Kias itu terjadi. Ini kasusnya bab puasa. Bab sholat ada juga kias dalam ibadah sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail." Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
walaupun malam-malam. Mengapa? Salah satu istrinya Rasulullah ini ada yang bibinya makciknya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah ini adik beradik dengan ibunya Ibnu Abbas. Jadi jam berapapun biasa keluar masuk situ. Ternyata Rasulullah mau sholat malam, sholat tahajud. Akhirnya apa? Kata Ibnu Abbas, fakumtu khalfahu. Aku berdiri di belakang beliau, mau bermakmum. Ternyata bagaimana? Fa akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidai. Rasulullah mengambil tanganku, aku ditariknya, dibuat lurus dengan beliau. Padahal aku berdiri di belakang, diluruskan. Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah takbiratul ihram, aku mundur lagi. Ibnu Abbas ini bermakmum pada Rasulullah, oleh Rasulullah diluruskan, malah mundur. Mencoba ada salafi wahabi, pasti Ibnu Abbas dibid'ahkan itu. Kamu bid'ah. Mengapa? Oleh Nabi diluruskan, malah mundur. Falamman sorofah, ketika Rasulullah SAW selesai sholat, qalali, Rasulullah tanya kepadaku, Yabna Abbas, malak, Ibnu Abbas, ada apa kamu? Ja'altuka hidai fatahnas. Kamu tadi aku luruskan tapi malah mundur. Rasulullah itu gak langsung menyalahkan saudara, tapi ditanya, kamu tadi kan aku luruskan, kenapa kau mundur? Ternyata apa? Ibnu Abbas ini jawabnya pakai kias. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, awa yambaghi li ahadin ayyusalliya bihidhaik wa anta Rasulullah alladzi a'taqallah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang mengerjakan sholat lurus dengan sampean? Sampean ini kan Rasulullah yang dikaruniakan derajat yang agung oleh Allah. Artinya apa? Ibnu Abbas ini pakai kias. Rasulullah ini derajatnya di depan saya, gak lurus. Rasulullah di depan kita derajatnya, maka sholat pun jangan lurus dengan saya di belakangnya. Ini kan kias dalam ibadah namanya. Posisi makmum dalam sholat berjamaah disamakan dengan posisi imam yang derajatnya di depannya si makmum itu. Ternyata bagaimana? Fa'ajabahu. Jawaban saya membuat Rasulullah kagum. Rasulullah gak membid'ahkan, tapi malah senang. Mengapa senang? Karena dasar kias yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini kiasnya sahih, benar, dibenarkan saudara. Setelah Rasulullah kagum, wada'allah li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah menambah aku ilmu dan pemahaman dalam agama. Nah, berdasarkan hadis ini, pertama, kias dalam ibadah itu ada. Buktinya Ibnu Abbas melakukan kias. Kedua, orang yang melakukan kias sunnahnya dihargai. Ini Ibnu Abbas dihargai. Mengapa? Karena kiasnya benar. Jangan dilecehkan. Kalau salafi wahabi, ada orang melakukan ibadah karena dasarnya kias, disalahkan. Jangan pakai kias lah, yang sunnah-sunnah masih ada, kok pakai kias? Rasulullah kayak begitu. Karena kias ini termasuk dalil di dalam agama. Coba ada wahabi, pasti ditegur Ibnu Abbas, loh kok melakukan kias? Sunnahnya kan ada. Enggak begitu, karena kias ini memang sumber hukum di dalam agama. Dan ini saudara yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kalau imam dan makmum itu berdua, maka makmum ke belakang sedikit. Mengapa ke belakang sedikit? Ikut mazhabnya Ibnu Abbas, menjaga adab dengan imam. Orang ini kalau diangkat menjadi imam, biasanya karena derajatnya melebihi yang lain secara agama. Mungkin bacaannya bagus, mungkin ilmu fikihnya luar biasa, makanya jadi imam. Karena dia memang posisinya di depan kita, maka posisi berdirinya di depan kita juga. Ini kalau berdua, jadi tidak lurus. Dan kalau lurus bisa-bisa batal dalam satu kasus.
Kok bisa batal? Yang namanya imam ini, makmum itu kan tidak boleh lebih maju posisinya dari imam. Kalau ada imam orangnya pendek, makmumnya orangnya tinggi, lalu tumitnya ketika berdiri rata berdua, kira-kira ketika rukuk dan sujud yang kelihatan lebih maju siapa? Imam apa makmum? Kan makmumnya yang lebih maju, maka batal sholatnya makmum itu karena mendahului imam. Ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah. Dan qiyas dalam ibadah ini terus dilakukan oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Kita ini kalau membaca kitab-kitab hadis, para sahabat melakukan qiyas di dalam ibadah itu banyak, saudara, banyak. Di dalam ibadah haji, ya termasuk ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain itu banyak di dalam kitab-kitab hadis itu. Qiyas. Jangan dikira gak ada qiyas. Nah, kalau amalan yang kita lakukan yang dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi itu kebanyakan bukan qiyas dasarnya, kebanyakan sunnah dasarnya. Ini contoh ya, perbedaan masjid kita Al-Falah dengan masjidnya Salafi. Kalau kita ini habis sholat biasanya baca zikir keras. Kalau Salafi zikirnya pelan. Begitu mengucapkan salam, imamnya menghadap jamaah, lalu bibirnya gerak-gerak. Kita gak dengar baca apa dia. Karena gak dengar, jamaahnya bingung, ini mau baca apa ini. Karena bingung, jamaahnya tolah-toleh mengawasi siapa yang turun duluan, nanti diikuti. Artinya apa? Turun berjamaah. Kita ini kan zikir nyaring, disalahkan. Padahal yang benar yang zikir nyaring itu. Mengapa zikir nyaring? Rasulullah SAW setiap selesai sholat zikirnya paling nyaring. Dalam kitab hadis, riwayat-riwayat hadis itu bisautihil a'la. Rasulullah itu kalau habis sholat baca zikir dengan suara yang paling tinggi, suara paling nyaring. Yang kedua, para sahabat itu tahu zikir-zikir yang dibaca Rasulullah sehabis sholat. Kira-kira secara logika, kalau para sahabat itu tahu bacaan zikir Rasulullah, Rasulullah zikirnya pakai pelan apa nyaring kira-kira? Kan nyaring berarti. Mengapa para sahabat tahu? Ini di kitab-kitab hadis. Begitu disampaikan, apa kata Salafi Wahabi? Oh, kalau begitu gak apa-apa imamnya nyaring, terus jamaahnya gak boleh. Mengapa gak boleh? Bid'ah kalau jamaahnya nyaring. Kok tahu bid'ah? Gak ada dalil katanya. Gak betul. Yang betul itu jamaahnya Rasulullah dulu kalau baca zikir suaranya nyaring. Di mana? Kitab hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, semuanya begitu. Para sahabat itu zikirnya nyaring selesai sholat. Artinya apa? Imamnya pakai zikir nyaring, jamaahnya juga zikirnya nyaring. Begitu disampaikan, mereka ngomong lagi. Apa kata mereka? Oh, gak apa-apa nyaring. Terus yang penting bacaan makmum gak boleh seragam dengan imam. Kenapa kalau seragam? Bid'ah. Loh, bid'ah gimana kok bid'ah terus? Mereka ini alasan bid'ah terus, saudara. Dan karena mereka ini membid'ahkan orang yang berzikir nyaring, maka kalau orang Salafi Wahabi berjamaah di masjid kita, lalu setelah salam imamnya berzikir nyaring, mereka langsung marah dan pergi meninggalkan jamaah. Betul? Ya, pergi duluan. Nah, yang pergi duluan ini keliru. Mengapa keliru? Jamaahnya Rasulullah itu beranjak meninggalkan tempat berjamaah, menunggu Rasulullah berdiri duluan. Makanya kata para ulama, makmum ini meninggalkan tempat sholat yang sunnah itu bersama imam atau setelah imam. Ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau imam berdiri kita ikut berdiri. Ada yang mengatakan imam berdiri duluan baru kita mengikuti. Hampir mirip sebenarnya.
Mengapa? Di dalam hadis seperti itu. Di dalam Sahih Bukhari ada babun tiwarin nas qiyamal imam al-alim. Bab makmum itu mau berdiri selesai sholat, menunggu imam berdiri duluan, imamnya alim. Mengapa begitu? Dalam hadis begitu memang. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu, fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamar rijal. Kalau Rasulullah berdiri dari tempat sholat, maka jamaah laki-laki ikut berdiri, nggak pergi duluan. Lalu mereka protes lagi. Apa kata mereka? Wong imamnya lama kalau zikir. Loh, kok gak senang zikir? Katanya sunnah. Zikir paling lama paling bagus. Karena Rasulullah pernah ditanya di dalam hadis, ya Rasulullah, ayyul mujahidina afdal? Rasulullah, orang perang yang paling afdal itu yang mana? Rasulullah menjawab, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak berzikir. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ayyus shaimina afdal? Orang puasa yang paling afdal yang bagaimana? Rasulullah jawab lagi, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak zikirnya. Rasulullah ditanya, ayyul musallina afdal? Orang sholat yang paling afdal yang mana? Rasulullah jawab, aktsaruhum dzikra, yang paling banyak zikir. Semakin lama berzikir kita semakin afdal. Tapi kalau ada hajat turun duluan gak apa-apa. Ya cuma jangan merasa sunnah. Sudah gak ikut zikir, turun duluan merasa sunnah. Kan bolak-balik namanya itu, diputar balik. Ini Wahabi, kacau mereka ini saudara. Ini di Jawa, di Bandung ya. Di Bandung katanya, di daerah saya juga di Jawa Timur begitu. Begitu iqamah, Salafi Wahabi langsung di depan. Begitu imamnya baca Astaghfirullahaladzim, langsung marah pergi. Saya tanya kepada murid mantan Wahabi, apa betul begitu? Betul Kiai. Kenapa pergi duluan? Kata Ustadz, itu hajar. Hajar itu artinya marah. Marah pada kemungkaran. Loh, orang zikir dibilang mungkar. Ngawur mereka saudara. Lalu kita ini habis sholat kan bersalaman. Wahabi ini kalau diajak salaman marah. Betul. Mereka ini tersinggung nggak mau. Kadang-kadang orang yang mengulurkan tangannya ngajak salam ditepis, dipukul. Ini yang benar yang bagaimana? Yang salaman ini yang benar. Kok benar? Para sahabat dulu habis sholat bersalaman dengan Rasulullah. Rasulullah menerima, gak tersinggung. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Abu Juhaifah berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal Batha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu terik panas matahari ke daerah Batha. Fatawadda, lalu Nabi berwudu. Tsumma shalla dzuhra rak'atain wal asra rak'atain. Lalu Rasulullah menjadi imam sholat zuhur asar 2 rakaat. Mengapa 2 rakaat? Jamak qashar. Karena Rasulullah menunaikan ibadah haji di Mekah. Batha itu di Mekah. Wa baina yadayhi anazatun. Di depan beliau ada tongkat sebagai sutroh ya, pembatas agar orang nggak lewat di situ. Selesai sholat, wa qama nasun, orang-orang berdiri menghadap Rasulullah. Faja'alu ya'khuduna yadayhi, lalu mereka mengambil tangan Rasulullah. Para sahabat ini ambil tangan. Ambil tangan itu artinya apa saudara? Artinya bersalah. Rasulullah mau diajak salaman. Seandainya salaman habis sholat ini bid'ah, Rasulullah pasti mengingatkan, jangan salaman, ini habis sholat, bid'ah. Rasulullah mau. Wa yamsahuna biha wujuhahum. Dan para sahabat mengusapkan tangan itu pada wajah mereka. Artinya apa? Tangan Rasulullah dicium. Mengapa dicium? Orang mulia saudara, orang mulia dicium karena bersalaman. Lalu kata rawi hadis ini, sahabat Abu Juhaifah, fa akhadtu biyadihi, aku ambil tangan beliau. Wa wada'tuha ala wajhi, aku letakkan pada wajahku. Fa idza hiya abradu minas salji, ternyata tangan beliau lebih sejuk daripada salju. Padahal waktu itu lagi panas. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi.
Artinya apa? Salaman habis sholat tuh gak apa-apa. Jangan mahal begitu. Ini orang-orang Wahabi diajak salaman mahal, saudara. Tapi kadang-kadang mereka ini kalau orang agak terkenal ngajak salaman, orang dianggap agak artis. Saya ini pernah sholat di Pekanbaru, nggak taunya imamnya Wahabi. Saya nggak tahu, tapi dari busananya, dari kostumnya, saya sudah feeling ini kayak Wahabi kostumnya ini, karena pakai celana di atas mata kaki. Dan betul, Fatihahnya gak lengkap, gak baca basmalah. Habis sholat gak baca zikir, Wahabi ini. Akhirnya habis itu saya turun. Begitu saya mau turun, ngejar-ngejar saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Ustadz, imamnya. Lalu ngajak salaman dengan saya. Ternyata salaman juga mereka, cuma pilih-pilih yang diajak salaman. Nah, ini artinya apa, saudara? Kita ini ya, kita umat Islam di Indonesia, tata cara ibadah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jangan dirubah tata cara ibadah seperti tadi itu. Ada zikir nyaring, doa bersama. Mengapa jangan dirubah? Kalau imam ini gak mimpin zikir, jamaah kita ini terutama yang awam nggak tahu caranya zikir. Akhirnya mereka nggak zikir. Kalau doanya juga tidak dipimpin, jamaah kita nggak tahu caranya berdoa, nggak hafal doa habis sholat. Akhirnya toleh-toleh. Kalau nggak dipimpin doa, jamaah kita meninggalkan sunnah. Ini masyarakat kita. Saya juga sering kok mendengar imam-imam, tapi bukan di sini ya, entah di daerah mana. Imam memimpin doa, baca doanya keliru-keliru secara susunan bahasa Arab. Ini imamnya keliru, gimana jamaahnya? Berarti imamnya kan tak pandai baca doa. Imamnya saja tak pandai. Karenanya tata cara ibadah yang kita lakukan ini jangan diganti hanya karena ada kelompok yang membawa angin propaganda kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama-ulama kita dulu, para buya dulu di Riau pada masa Sultan Syarif Qasim. Saya ini banyak kenal ustadz-ustadz di Riau, di Kepri. Kakek-kakeknya dulu yang ulama itu alumni Mekah, lama belajar di Mekah. Para buya, para ulama dulu ini dari Timur Tengah ilmunya. Ilmu guru-guru kita itu tidak kaleng-kaleng, saudara, benar-benar alim. Beda dengan ustadz-ustadz sekarang. Ya kalah lah dengan ulama-ulama dulu, jauh memang. Kalau ulama dulu ilmunya Masya Allah. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kuliah subuh tanggal 2 Januari 2023. Ini kuliah perdana di Masjid Al-Falah. Seingat saya masuk Masjid Al-Falah terakhir 2019 kayaknya. Hah? Berapa tahun itu? 2 tahun ya? 19, 19, 20. Ini tahun keempat, lama gak kesini. 2 kali dulu di sini kuliah maghrib sama Sunanul Mustafa. Sepertinya 2 kali masjid yang naik-naik dari bawah itu. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.